Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar tentang materi fikih. Yang mana materi fikih itu sangatlah penting karena di dalamnya memuat tentang pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ibadah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Seperti yang saya sudah sampaikan di depan, bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Mengamalkan rukun Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Baik dia masih balita, muda ataupun dewasa, semua wajib melaksanakan zakat, yaitu terutama zakat fitrah. Apa yang kamu ketahui tentang zakat fitrah? Mari kita bersama-sama mengulas tentang apa itu zakat fitrah sampai selesai. Baik, untuk pengertian yang pertama, yaitu pengertian secara bahasa. Jadi zakat fitrah secara bahasa itu adalah gabungan dari lafadz zakat dan fitrah. Zakat yang berasal dari kata Arab, yaitu zaka, yang berarti membersihkan dan mensucikan. Kemudian kata fitrah juga berasal dari kata Arab, yaitu fitrah, yang berarti kejadian atau fisik ataupun badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau membersihkan fisik ataupun juga membersihkan badan. Kemudian pengertian zakat fitrah yang kedua, yaitu menurut istilah. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sudah kita ketahui di awal video tadi bahwasanya hukum zakat itu adalah wajib bagi semua umat muslim. Karena zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Jadi membayar zakat fitrah adalah hukumnya wajib ain atau fardu ain, artinya wajib bagi umat muslim laki-laki, perempuan, tua atau muda. Kalau dia beragama Islam, sudah tentu wajib melaksanakan zakat fitrah. Baik dia dari negara manapun, dari suku apapun, berbahasa apapun, dia tetap wajib yang namanya membayar zakat fitrah. Ukuran atau takaran zakat fitrah yaitu 2,8 kg. Ini berdasarkan ukuran atau takaran yang sesuai dengan ilmu fikih. Alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum ataupun kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah. Misalnya di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras pada umumnya, atau sagu di daerah-daerah lain, itu diantaranya seperti Papua, Sulawesi, Maluku, dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya yang harus kita berikan per orang atau jiwa itu sebanyak 1 sok. 1 sok itu yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversikan ke dalam satuan takar zaman sekarang, 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Untuk
bentuk kehati-hatian kita agar zakatnya itu lebih sempurna, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ukuran atau takaran zakat fitrah yaitu 2,8 kg setiap orangnya. Kemudian selanjutnya adalah rukun dari zakat fitrah. Seperti ibadah-ibadah yang lain, dalam pelaksanaan zakat fitrah pun juga harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah niat. Niat zakat fitrah itu salah satu contoh lafadznya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Itu jika kita meniatkan zakat untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga ada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat yang berjumlah 8 asnaf. Kemudian yang keempat ada barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. Jadi ketika orang tidak memiliki cukup makanan pokok untuk keluarganya, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Kemudian waktu pembayaran zakat. Waktu pembayaran zakat fitrah itu cukup panjang. Mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya, seseorang boleh membayar zakat atau membayar zakat fitrah kapan saja dalam batas ketentuan waktu itu dan tidak melebihi dari batas akhir dari pembayaran zakat fitrah. Dan ketika seseorang membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka zakatnya dihukumi sedekah biasa dan tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat fitrahnya. Kemudian selanjutnya adalah 8 asnaf mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki harta akan tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah riqab atau budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kemudian yang keenam gharim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Demikian pembahasan materi tentang zakat fitrah ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like and subscribe
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.